Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Tabe selamat tingunanatai, salam sujud karena malempang, adil katulinyu peculungan keseruka, pasengat kejubata. Harus. Di sini saya atas nama David Angin Gani dengan NIM 2230 2070 3117. Di sini saya akan menyampaikan orasi dengan judul isu-isu lingkungan yang mengkhawatirkan. Terima kasih atas dosen kami Ibu Misnawati yang telah membimbing kami sampai pada saat ini. Di sini saya akan sampaikan orasi tentang isu-isu lingkungan yang mengkhawatirkan. Saat ini lingkungan menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian yang sesama dan cermat. Lingkungan saat ini mulai terancam oleh berbagai dampak yang ditimbulkan berbagai aktivitas manusia. Dari tahun ke tahun, lingkungan saat ini mulai menampakkan perubahan yang signifikan. Isu lingkungan sesungguhnya merupakan isu yang sangat karena kompleksitas permasalahannya menyangkut aspek-aspek krusial yang berkeanekaragaman. Seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan berbagai industri, maka isu lingkungan telah menjadi serius yang dihadapi oleh manusia. Pencemaran lingkungan merupakan masalah bersama. Adapun saat ini yang masih menjadi masalah lingkungan kita adalah dengan masih banyaknya sampah yang bertebaran di laut Indonesia. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang disebut dengan LIPI, terdapat sekitar 100.000 ton hingga 400.000 ton sampah plastik yang di Indonesia per tahun. Jika keadaan tersebut terus berlangsung, diprediksi bahwa pada tahun 2050 jumlah sampah plastik akan melebihi jumlah biota laut. Melihat hal tersebut, sudah tentu perubahan sangat diperlukan. Kita sebagai individu pun juga bisa berkontribusi dari hal yang sederhana untuk mewujudkan lingkungan Indonesia yang lebih baik. Dengan cara yang pertama, memikirkan penggunaan kemasan makanan dan minuman yang akan kita beli. Makanan dan minuman sering kali dikemas dan dalam kemasan plastik, sehingga kita harus cerdas dalam memilah wadah penyajian maupun minuman di restoran atau tempat warung biasanya kita makan. Sebagai konsumen, kita dapat melakukan perubahan mulai dari hal kecil, misalnya minta kopi pemesanan kita sajikan di gelas hingga tidak menggunakan gelas plastik atau gelas kertas saat ngopi atau minum. Yang kedua, ikut komunitas atau gerakan peduli lingkungan. Selain dimulai dari kebiasaan sehari-hari, kita juga bisa membawa perubahan dengan mengikuti komunitas peduli lingkungan dan juga gerakan sosial. Salah satu komunitas yang bisa diikuti adalah Let More Society dari Bank DBS. Yang ketiga, membawa dan menggunakan tote bag ketika berbelanja. Plastik juga sering ditemui saat kita berbelanja di supermarket maupun toko retail. Penggunaan kantong plastik saat berbelanja dapat kita gantikan dengan penggunaan tote bag atau yang bisa kita bawa dari rumah. Bahan yang digunakan tote bag memungkinkan kita menggunakan berulang kali. Bentuk dan motifnya pun beragam, sehingga kita dapat memilih sesuai dengan gaya masing-masing dan berbelanja bisa semakin stylish.
kesimpulan yang dapat kita ambil dari isi tersebut adalah, jadi kita tahu sekarang makin banyak masalah tentang banyaknya orang yang masih membuang sampah plastik sembarangan, dan dapat kita sadari bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap dapat dilestarikan dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang ke laut. Dapat kita simak dari yang saya bacakan sebelumnya, ada beberapa cara mengatasi agar lingkungan kita terhindar dari tumpukan sampah plastik yang banyak bertebaran di Indonesia. Jadi, mari kita bersama-sama untuk tidak membuang sampah sembarangan atau meminimalisir penggunaan sampah plastik agar Indonesia kita terhindar dari banyaknya sampah plastik tersebut. Demikian orasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.